بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, memaksimalkan ibadah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagaimana biasanya pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan yang terakhir dari Kitabuz Zakah, pembahasan yang terakhir dalam pembahasan ibadah zakat, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan 8 golongan atau 8 kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat ke-60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi 8 golongan inilah yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah golongan fuqara, fakir, kemudian yang kedua adalah golongan masakin, kemudian yang ketiga al-amiluna 'alaiha, orang yang bertugas sebagai amil, kemudian yang keempat al-mu'allafa qulubuhum, yang kelima wa fir riqab, budak-budak yang akan memerdekakan dirinya, kemudian al-gharimun, orang yang berutang, kemudian fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang terakhir adalah ibnus sabil, seorang musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Nah, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan penjelasan
tentang masing-masing golongan ini. Maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Dalam pembahasan yang terakhir ini adalah orang-orang atau sifat-sifat atau golongan tertentu yang tidak boleh diberikan zakat, ya, yang tidak boleh bagi seseorang yang berzakat itu membayarkan zakat kepada mereka. Jadi ini lawan dari apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi ada kelompok, ada kriteria di mana orang tersebut itu tidak boleh diberikan zakat. Ya, jadi dalam kitab ini dikatakan al-asnaful ladzina la yajuzu sarfus zakati lahum. Jadi golongan-golongan yang tidak boleh diberikan kepada mereka zakat itu. Siapa mereka? Di sini dalam kitab ini ada 6 yang disebutkan. Yang pertama adalah al-aghniya wal aqwiya al-muktasibun. Adalah orang kaya dan orang yang masih kuat, sehat, mampu bekerja. Ya. Jadi orang yang kaya dan orang yang aqwiya itu orang yang kuat, ya, secara fisik memiliki kekuatan, al-muktasibun yang masih dapat bekerja, berusaha. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Bahwa zakat ini tidak ada bagian, tidak ada peruntukan yang diperuntukkan kepada ghani, orang yang memiliki kekayaan. Ya, ghaniyin, orang yang memiliki kekayaan. Ya. Siapa itu orang kaya? Adalah orang yang memiliki, ya, jadi yang tidak boleh diberikan zakat itu yang tidak masuk dalam kategori miskin dan fakir. Miskin itu adalah, atau fakir itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa sama sekali, atau memiliki tetapi kurang dari setengah kebutuhannya, itu fakir. Sementara miskin, dia memiliki setengah dari kebutuhannya, bahkan lebih, tetapi tidak mencukupi untuk seluruh kebutuhannya. Maka itu dikatakan miskin. Nah, jadi orang yang memiliki kecukupan bahwa apa yang dia dapatkan cukup untuk kebutuhannya selama sebulan penuh atau selama 1 tahun penuh, maka orang itulah yang disebut dengan orang yang kaya, orang yang cukup. Maka kepada orang tersebut itu tidak diberikan atau tidak boleh diberikan zakat kepada mereka. Ya. Kebutuhan bulanannya 5 juta, penghasilannya juga 5 juta, pas. Boleh tak diberikan zakat kepada mereka? Tidak ada utangnya, tidak ada utang. Apa yang dia dapatkan cukup untuk kebutuhan selama sebulan, tidak punya kelebihan sama sekali, tapi cukup. Apa yang menjadi kebutuhannya, kebutuhan normal, itu tercukupi semua. Maka boleh diberikan zakat kepada mereka? Tidak boleh, karena tidak masuk dalam kategori fakir, tidak masuk dalam kategori miskin, apalagi masuk dalam kategori fakir. Kecuali tentunya orang-orang yang
meskipun dia kaya, tetapi memiliki sebab yang dengannya dia berhak mendapatkan zakat. Seperti kalau dia berprofesi sebagai amil zakat dan tidak mendapatkan penghasilan gaji tetap dari pekerjaannya itu sebagai amil zakat, maka boleh diberikan dari harta zakat meskipun dia orang yang berkecukupan, bahkan meskipun dia adalah orang yang kaya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalam dimasukkan dalam kelompok yang pertama, wal aqwiya al muktasabun, dan orang yang memiliki kemampuan, masih kuat kemampuan fisik yang mampu untuk bekerja, maka hukum asalnya tidak boleh diberikan zakat dulu kepada orang yang seperti ini. Jadi kalau ada orang yang secara fisik memiliki kekuatan dan mampu bekerja, maka hukum asalnya tidak boleh langsung diberikan zakat. Dia diperintahkan terlebih dahulu untuk bekerja. Bekerja. Jadi kalau ada orang yang kuat, sehat fisiknya, datang ke amil zakat, minta zakat, seharusnya jangan langsung diberikan. Diarahkan dulu untuk bekerja. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la hadza fiha li ghani, tidak ada peruntukan zakat ini bagi orang yang kaya, wala liqawiyyin muktasib. Kenapa? Karena agama kita ini memang pada asalnya, hukum asalnya kita ini dilarang untuk meminta-minta. Itu prinsip dalam agama kita. Kita dilarang untuk meminta-minta. Bahkan dikatakan tangan yang di atas itu, al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dan Islam mencela orang yang suka meminta-minta, padahal secara fisik dia mampu untuk bekerja. Maka orang yang seperti ini tidak boleh diberikan zakat terlebih dahulu. Tetapi kalau dia sudah berusaha, bekerja semaksimal mungkin, dan ternyata dia tidak mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan normalnya, maka barulah setelah itu diberikan zakat. Jadi bedakan orang yang sudah orang yang kuat secara fisik tetapi belum teruji apakah dia mampu bekerja atau tidak. Setelah dia bekerja dan ternyata penghasilannya tidak mencukupi, barulah setelah itu diberikan harta zakat. Kenapa? Karena prinsipnya agama kita ini selalu memotivasi kita, umatnya, untuk bekerja. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la an yahtatiba ahadukum huzaman, seandainya seseorang itu mencari kayu bakar, kemudian dia mengumpulkan kayu bakar itu, kemudian dia menjual kayu bakar itu lebih mulia daripada orang yang pergi untuk meminta-minta. Jadi prinsipnya diarahkan dulu untuk bekerja, walaupun pekerjaan itu sederhana, walaupun pekerjaan itu bukan pekerjaan yang besar, tetapi berusaha terlebih dahulu. Nah, itu prinsip dalam agama kita. Jadi sekali lagi, tidak boleh zakat itu diperuntukkan langsung kepada orang yang kuat secara fisik, mampu bekerja. Tetapi kalau dia sudah berusaha, Masya Allah, dia sudah usahakan, dan ternyata penghasilannya tidak mencukupi, maka barulah diberikan harta zakat itu. Karena masuk dalam kategori miskin, atau bahkan mungkin masuk dalam kategori fakir. Tetapi dalam kitab ini dikatakan
wal qadiru 'alal kasbi idza kana mutafarrigan li talabil ilmi syar'i. Ada orang yang mampu bekerja tapi dia fokus untuk menuntut ilmu syar'i. Di sini dikatakan seperti itu, wal qadiru 'alal kasbi idza kana mutafarrigan li talabil ilmi syar'i wa laysa lahu mal. Dia fokus menuntut ilmu syar'i, dan dia tidak punya harta. Maka orang yang seperti ini boleh diberikan zakat, meskipun dia kuat secara fisik, tapi kekuatannya itu dipakai untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu bagian daripada jihad fi sabilillah. Maka dari situ, dengan sebab itu kita boleh memberikan zakat itu kepada orang tersebut, meskipun secara fisik dia mampu untuk bekerja. Tetapi amma idza kana al-qadir 'ala al-kasbi 'abidan taraka al-'amala lit-tafarrud li nawafil al-ibadat fala yu'ta. Ini. Jadi kalau ada orang yang kuat bekerja, memiliki kekuatan untuk bekerja, tapi dia tidak bekerja dengan sebab dia melakukan ibadah-ibadah sunnah. Kenapa engkau tidak pergi bekerja? Saya mau puasa sunnah. Kenapa engkau tidak pergi bekerja? Saya mau memperbanyak salat sunnah. Sehingga dengan perbuatannya itu, karena seperti kalau puasa sunnah, puasa sunnah otomatis seseorang itu secara fisik dia kuat, tapi tujuannya dia memperbanyak puasa sunnah. Akhirnya gara melakukan puasa sunnah, dia tidak bisa bekerja, atau dia tidak bekerja gara-gara itu. Maka boleh tidak diberikan harta zakat? Tidak boleh. Bedakan dengan yang pertama tadi. Yang pertama dia memiliki kekuatan, tapi dia fokus untuk menuntut ilmu syar'i. Maka diberikan, karena ini bagian daripada jihad fisabilillah. Tapi ini hanya menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah. Sementara sebenarnya dia mampu untuk bekerja. Maka orang yang seperti ini tidak diberikan harta zakat. Kenapa? Karena ibadah sunnah itu manfaatnya hanya terbatas untuk dirinya sendiri. Jadi sama-sama orang kuat sebenarnya, tapi yang satu dia fokus menuntut ilmu syar'i, yang satu fokus untuk melaksanakan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Maka meskipun sama-sama kuat, yang satu boleh diberikan zakat, yang satu tidak diberikan zakat. Kenapa? Karena yang menuntut ilmu syar'i itu manfaatnya nanti akan dirasakan oleh banyak orang. Manfaatnya sama dengan orang yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang sibuk menyibukkan dirinya untuk ibadah-ibadah sunnah, manfaatnya itu hanya dirasakan oleh dirinya sendiri. Maka tidak diberikan dari harta. Orang yang seperti ini tidak diberikan harta zakat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua yang tidak boleh diberikan harta zakat adalah al-usul wal furu' waz-zawjah alladzina tajibu nafaqatuhum alaihi. Al-usul itu adalah orang yang berada di atas kita, yang menyebabkan kita ini semua ada. Itu namanya usul. Bapak kita, kakek kita, dan seterusnya, itu namanya usul. Al-furu' adalah orang-orang yang ada gara-gara kita ada. Itu namanya furu'. Anak, siapa lagi? Cucu, dan seterusnya. Itu namanya usul dan furu'. Maka tidak boleh harta zakat itu diberikan kepada bapak, dan tidak boleh juga harta zakat itu diberikan kepada anak. Begitu pula wazzaujal tajibu nafaqatuhum alaihi. Begitu pula istri yang wajib untuk
dinafkahi, tidak boleh diberikan harta zakat. Karena yang wajib bagi kita adalah memberikan kepada mereka nafkah, bukan zakat. Ya. Jadi meskipun ya kalau seseorang memiliki kelebihan dan wajib zakat, maka tidak boleh peruntukan zakat itu dia peruntukkan untuk bapaknya, untuk ibunya, untuk anaknya, atau bahkan untuk istrinya. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena orang-orang ini masuk dalam kategori orang-orang yang wajib dinafkahi. Maka di sini dikatakan fala yajuzu daf'uz zakati ila man tajibu 'alal muslim nafaqatuhum kal aba'i wal ummahati wal ajdadi wal jaddat wal aulad wa auladil aulad lianna daf'az zakati ila haula yughnihim 'anil nafaqatil wajib 'alaihi. Jadi semua ya orang yang berada di atas kita, bapak, kakek, bapaknya kakek dan seterusnya ke atas kalau masih hidup, itu tidak boleh diberikan zakat. Ya, begitu pula ibu, nenek, ya, dan seterusnya, karena pada hakikatnya mereka wajib untuk kita berikan nafkah. Sama juga anak, cucu, ya, ini wajib untuk dinafkahi, maka tidak boleh diberikan zakat. Ya. Ya. Tapi kalau suami istri memiliki kelebihan harta dan wajib zakat, boleh tak dia berikan zakatnya itu kepada suaminya? Yang tidak boleh itu siapa? Suami memberi zakat kepada istri, karena istri wajib untuk dinafkahi. Tidak boleh gara-gara ya saya wajib zakat, daripada zakat ini kemana-mana saya kasih istri saya. Tidak boleh. Ya, peruntukan zakat itu sudah jelas. Ya. Nah, tapi sebaliknya, kalau ada istri yang wajib zakat dan ini mohon maaf suaminya masuk dalam kategori fakir atau miskin, atau bukan fakir dan miskin tapi gharim, berutang, banyak utangnya, boleh tidak istri itu membayarkan zakat dan dia berikan kepada suaminya? Boleh tidak? Boleh, karena suami itu bukan tanggung jawab istri. Tidak ada kewajiban dalam syariat yang membebankan kepada seorang istri untuk menafkahi suami. Ya. Tapi kalau ada yang seperti ini, ya jangan bikin malu-malu laki-laki. Ya. Tapi kalau ada, maka kita katakan boleh. Ya. Jadi kalau ada istri yang memberikan zakat kepada siapa? Pada suaminya. Ya. Nah. Atau suami atau istri katakanlah memberikan zakat kepada mertuanya, boleh tidak? Iya, karena mertua itu tidak wajib dinafkahi. Iya, maka boleh diberikan. Paman kita, om, tante, boleh tidak? Boleh, karena dia bukan masuk dalam kategori usul. Ya. Anaknya saudara kita atau saudara kita, bahkan saudara kandung kita, boleh tak? Boleh diberikan zakat. Mereka itu bukan usul dan bukan furu' kita. Ya. Maka kalau ada saudara kita yang masuk dalam kategori orang-orang yang berhak menerima zakat, maka boleh diberikan harta zakat itu kepada mereka. Bahkan lebih utama, karena selain bernilai zakat, dia bernilai silaturahim. Ya. Memberikan zakat kepada kerabat terdekat kita itu lebih afdal dibandingkan memberikan zakat kepada orang yang lebih jauh dari kerabat kita. Kemudian yang ketiga,
Di sini dikatakan yang tidak boleh diberikan zakat al-kuffar ghair muallafin, orang kafir yang tidak masuk dalam kategori muallaf. Siapa itu muallaf? Ada berapa kategori muallaf? Ada berapa kategori muallaf? Orang kafir yang diharapkan untuk masuk ke dalam Islam, itu muallaf. Atau dia baru saja masuk Islam dan masih memiliki kelemahan-kelemahan sehingga dikuatkan dengan harta zakat. Atau orang kafir yang kita ingin dia memberikan bantuan kepada kaum muslimin agar kaum muslimin tidak diganggu, atau orang kafir itu sering mengganggu sehingga diberikan harta zakat supaya dia tidak mengganggu lagi kaum muslimin. Itu semuanya masuk dalam kategori muallaf. Selain daripada itu tidak boleh diberikan harta zakat. Nah, ini yang ketiga. Ya. Ya, di sini dikatakan fala yajuzu daf'uz zakati ilal kufar, tidak boleh memberikan zakat kepada orang kafir berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Harta zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara kaum muslimin dan diberikan kepada orang-orang fuqara di antara kaum muslimin. Jadi dinisbatkan kepada kaum muslimin itu sendiri. Maka hukum asalnya selain muallaf itu tidak boleh diberikan harta zakat itu. Ya. Yang keempat, alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh diberikan zakat. Apa dalilnya? Tapi maksudnya tidak diberikan zakat itu sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Tashrif. Di sini dikatakan la tahillu zakat li ali Nabi sallallahu alaihi wasallam ikraman lahum li syarafihim, sebagai bentuk kemuliaan dan penghormatan kita kepada mereka. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha la tahillu li ali Muhammad, sesungguhnya zakat ini tidak halal bagi keluarga Muhammad. Nabi itu tidak pernah menerima zakat, tapi menerima hadiah. Nabi menerima hadiah, tapi tidak mau menerima zakat. Bahkan Rasulullah mengatakan, innaha la tahillu li ali Muhammad, innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad. Sesungguhnya zakat itu adalah ausah. Apa itu ausah? Kotoran-kotoran yang berasal dari harta manusia. Jadi zakat yang kita keluarkan itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam diibaratkan sebagai ausah, sesuatu yang kotor. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan ini tidak halal bagi keluarga beliau. Dan siapa yang dimaksud keluarga Nabi? Itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan yang masuk dalam keluarga Nabi itu Banu Hashim. Banu Hashim. Hashim itu salah seorang kakek Nabi SAW. Di atasnya Abdul Muttalib. Dan ada yang mengatakan Banu Hashim tidak masuk, tapi Banul Muttalib, anak keturunan Abdul Muttalib, itu yang masuk keluarga Nabi. Waqila hum Banu Hashim faqat. Jadi semua yang masuk dalam kategori Bani Hashim. Wa huwa sahih. Ini yang dikuatkan dalam kitab ini. Jadi Bani Hashim. Jadi yang masuk dalam keturunan Hashim. Adapun Banul Muttalib, maka kalau diantara mereka ada yang berhak menerima zakat, maka boleh diberikan harta zakat. Kemudian yang kelima,
Wa kadzalika la yajuzu daf'uz zakat li mawali alin nabi. Begitu pula tidak boleh diberikan zakat itu kepada orang yang dimerdekakan, budak yang dimerdekakan oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada keluarga Nabi memerdekakan budak, maka budak tersebut itu juga mendapatkan syaraf, kemuliaan karena dimerdekakan oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan al-wala'u luhmatun minan nasab. Ini secara umum. Apa itu artinya? Al-wala'u luhmatun minan nasab. Kalau ada seorang yang memerdekakan seorang budak, maka dia masuk dalam kategori seperti seseorang itu memiliki pertalian nasab. Maka budak yang dimerdekakan itu dinisbatkan kepada siapa? Dalam Islam dinisbatkan kepada, kalau kita ini dinisbatkan kepada siapa? Orang tua kita, kepada bapak kita. Ya. Nama kita itu binnya atau bintinya kalau perempuan itu dinisbatkan kepada siapa? Bapak. Ya. Itu karena nasab memang jelas. Tapi kalau budak yang dimerdekakan dalam Islam itu dinisbatkan kepada siapa kalau dia sudah dimerdekakan? Kepada tuannya yang memerdekakannya. Ya, itu yang disebut dengan maula. Ya, maula. Maka kalau ada keluarga Nabi yang masuk dalam keluarga Nabi, yaitu Banu Hashim, ya, memerdekakan budak, maka budak yang dimerdekakan itu juga tidak boleh menerima zakat. Apa dalilnya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna sadaqata la tahillu lana." Sesungguhnya sedekah ini, zakat ini tidak halal buat kita. Wa inna mawalil qaumi min anfusihim. Dan begitu pula budak-budak yang dimerdekakan itu sama dengan orang yang memerdekakannya. Jadi budak yang dimerdekakan oleh keluarga Nabi itu mendapatkan kemuliaan karena dinisbatkan oleh Rasulullah sama dengan mereka, karena seperti mereka itu memiliki pertalian nasab. Nanti para jamaah sekalian, insya Allah kita akan belajar, ya mudah-mudahan kita diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan belajar ilmu waris, ya, ilmu waris, mawaris. Salah satu di antara yang berhak menerima waris kalau tidak ada ahli waris itu adalah al-mu'tiq, orang yang memerdekakan budak. Jadi sama dengan nasab yang lain itu, ya, al-mu'tiq wal mu'tiqah. Ya, karena apa? Orang yang memerdekakan budak itu dianggap memiliki pertalian nasab yang sama kedudukannya dengan ahli waris yang lainnya. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi yang kelima adalah budak-budak yang dimerdekakan oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang keenam, al-abd, budak. Itu tidak boleh diberikan harta zakat kecuali siapa? Wafir riqab. Kita sudah jelaskan wafir riqab. Budak yang ingin memerdekakan dirinya itu boleh diberikan harta zakat agar dia dapat menuntaskan kemerdekaan. Kita sudah jelaskan wafir riqab.
budak yang ingin memerdekakan dirinya. Itu boleh diberikan harta zakat agar dia dapat menuntaskan kemerdekaan riqab. Kita sudah jelaskan wa fi riqab, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Itu boleh diberikan harta zakat agar dia dapat menuntaskan kemerdekaan. Tidak mesti 8 golongan itu semuanya dah dapat, ya. Nah, itu, ya. Bahkan kalau kita cukupkan untuk satu golongan pun tidak ada masalah, ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "In tubdus sadaqati fa ni'mahi." Kalau engkau memperlihatkan harta zakat itu ketika engkau menyerahkannya, ya, fa ni'mahi, maka itu adalah sesuatu yang baik, ya. Jadi harta zakat itu terkadang kita harus perlihatkan kepada orang bahwa kita ini bayar zakat. Pertama, untuk menepis tuduhan-tuduhan bahwa kita tidak bayar zakat. Satu, jadi tidak selamanya ibadah itu harus disembunyikan. Terkadang ibadah itu perlu dinampakkan. Nah, termasuk diantaranya bayar zakat. Ya. Kemudian, ya, yang kedua, ya, yang kedua, untuk memotivasi orang lain supaya juga melakukan hal yang sama. Iya, jadi supaya orang yang tidak bayar zakat itu termotivasi, terpancing untuk membayar zakat. Nah, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Tapi kalau engkau sembunyikan harta zakat itu, sedekah itu, dan engkau berikan sembunyi-sembunyi kepada fuqara, kepada fakir, ya, maka itu juga lebih baik buat kamu. Jadi di sini hanya dikatakan fuqara, tidak diberikan kepada seluruh golongan. Maka ayat ini menjelaskan tidak wajibnya seseorang itu memberikan kepada seluruh 8 golongan itu. Sama juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ini ketika Rasulullah mengutus Mu'adz ibn Jabal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat. Zakat ini diambil dari orang-orang kaya, kemudian diberikan kepada fuqara. Rasulullah tidak jelaskan 8 golongan. Jadi cukup, ya, kalau kita sudah berikan kepada satu golongan, maka itu sudah sah, ya. 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 Yang terakhir para jamaah sekalian, ya, di sini dikatakan boleh tidak zakat itu dipindahkan dari satu daerah ke daerah yang lain. Umpamanya zakatnya orang Makassar dipindahkan ke mana? Ke Goa atau ke Parepare, boleh tidak? Ya. Nah, di sini katakan yajuzu naqlu zakat min baladiha ila baladin akhar qarib au ba'id lil hajah. Boleh memindahkan harta zakat itu kepada ke tempat yang dekat ataupun yang jauh karena ada kebutuhan. Hukum asalnya kan dalam hadis dikatakan diambil dari orang kaya di antara mereka kemudian diberikan kepada orang miskin di antara mereka. Itu hukum asalnya. Tapi ketika ada kebutuhan, seperti kalau terjadi gempa,
ya, ada musibah yang menimpa kaum muslimin, sementara di daerah tersebut itu sudah cukup, maka boleh harta zakat itu diberikan di luar daerah, di mana di luar daerah tempat tinggal, di luar daerah tempat tinggal orang yang berzakat itu, ya. Atau ya, atau orang yang berzakat itu punya kerabat yang tidak tinggal di daerah yang sama, tapi dia kerabatnya, saudaranya, pamannya, ya, maka boleh dia mengirimkan harta zakat itu kepada keluarga kerabatnya meskipun dia tidak berada di satu daerah yang sama. Nah, ini para jemaah sekalian, jadi kalau ada maslahat, ya, maka dibolehkan zakat itu didistribusikan meskipun bukan di daerah kita. Saya kira demikian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan dengan berakhirnya pembahasan ini maka selesailah pembahasan fikih zakat kita. Insyaallah mulai pekan depan kita akan masuk kepada kitabus siam, ya. Pembahasan tentang kitabus siam, ada 5 bab yang akan kita bahas, ya. Mudah-mudahan sebelum Ramadan semuanya sudah selesai, mudah-mudahan, ya. Sebelum Ramadan ada, sekarang kita masuk di Sya'ban, ya, di awal, berarti ada 4 pekan, ya. Tapi ada 5 bab ini, ya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita selesai kitabus siam, dan setelah itu langsung masuk kitabul hajj, ya, karena setelah puasa kita akan pergi haji insyaallah taala, ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita tutup, ya, silakan. Harus bukan panitia masjid. Kemudian yang tidak mau bekerja sama dengan Basnas, sebenarnya ada sanksi hukumnya. Ya. Nah, kalau begitu bukan sanksi hukumnya. Ya. Nah, kalau begitu bukan wilayahnya fikih itu. Itu wilayahnya siasah syariah namanya, ya. Kalau fikih itu hanya menjelaskan sah dan tidaknya. Adapun kebijakan-kebijakan yang seperti itu wilayahnya wilayah dalam ilmu Islam ada namanya siasah syariah, yang mengatur kehidupan kita secara hukum politik bernegara. Nah, itu kembalinya ke situ. Jadi kalau memang sudah ada aturan yang seperti itu, ya, semaksimal mungkin seharusnya ditaati, ya. Karena tentunya pandangannya itu dalam kaidah fikih mengatakan bahwa tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya itu dilandasi oleh kemaslahatan, ya. Meskipun kadang kita tidak tahu, kita banyak protesnya biasanya. Ini kenapa, ya. Nah, tapi kalau fikih belajar sah atau tidak, ya. Adapun kebijakan seperti itu wilayahnya bukan masuk wilayah siasah syariah, ya. Kebijakan seperti itu, ya, maka dikembalikan kepada kebijakan. Saya tidak punya wewenang untuk menjelaskan. Iya. Kalau dikatakan sah dan tidaknya, ya, itu, ya, wilayahnya di wilayah fikih, ya, sah tidak. Artinya dia tidak lewat Basnas, sah tidak zakatnya, ya, kita bilang kalau dia fakir miskin, ya, sah, ya. Allahu a'lam, ya. Yang lain, ya.
Iya. Iya, ini terutama memang zakat fitrah ini paling banyak. Ya, zakat fitrah itu peruntukannya kan terbatas, hanya kepada fakir miskin saja. Tidak ada bagiannya amil, tidak ada bagiannya, ya. Yang pendapat yang kuat ya, meskipun sebagian mengatakan didistribusikan ke 8 golongan zakat fitrah itu. Tetapi yang kuat wallahu alam, zakat fitrah itu hanya diperuntukkan kepada fakir miskin saja, karena tujuannya insidentil. Insidentil maksudnya bahwa kita ingin semua kaum muslimin itu merasa bahagia di hari Idul Fitri. Memang temporal, waktunya terbatas kebahagiaan itu, tapi kita inginkan semua di Idul Fitri itu merasa bahagia, tidak ada yang kelaparan. Itu tujuan zakat fitrah. Maka ketika di satu tempat sudah menumpuk, harusnya didistribusikan, ya, distribusikan. Biasa ada orang miskin, saking banyaknya zakat fitrahnya sehingga dia wajib untuk zakat fitrah lagi. Betul ini? Orang miskin kalau sudah mendapatkan harta apa? Zakat fitrah, sehingga kan zakat fitrah itu tidak ada syaratnya harus kaya, tidak ada. Apa syaratnya zakat fitrah? Siapa yang memiliki kelebihan, maka 2 hari sebelum lebaran dia mustahik zakat fitrah. Tapi di hari terakhir dia jadi pezakat fitrah. Bisa jadi seperti itu. Jadi maka dalam kondisi yang seperti itu boleh dipindahkan harta zakat fitrah itu ke daerah yang lain. Allahu a'lam. Masih ada? Ya. Kalau orang yang kebutuhan per bulannya 3 juta, hasilnya juga cukup 3 juta, tapi setiap bulannya dia harus bayar cicilan, misalnya cicilan, ada cicilan rumahnya atau kendaraan, apakah dia masuk kategori miskin menerima zakat? Apakah cicilannya itu tertutupi dari penghasilannya? Tertutupi, maka cukup, alhamdulillah. Jadi tinggal 2 juta, 1 juta per bulan, tinggal 2 juta, mami ini gajinya 3 juta, tinggal 2 juta karena dia pakai cicilan, sedangkan kebutuhannya 3 juta, Ustaz. Oh begitu. Berarti ada cicilannya. Cicilan yang dihitung itu adalah cicilan yang jatuh tempo, ya, yang harus kita bayarkan pada saat itu. Ya, maka itu yang dihitung. Jadi kalau dalam 1 bulan, ya, kita punya tanggungan, berarti untuk memenuhi kehidupan hidupnya, kalau begitu, kalau dia cuma punya 2 juta sementara kebutuhan 3 juta, berarti tidak cukup. Cukup tidak? Kan ada utangnya 1 juta, kemudian kebutuhan hidupnya berapa? 3 juta, penghasilannya cuma 3 juta, berarti untuk kebutuhan hidupnya cuma 2 juta. Cukup atau tidak? Tidak cukup, berarti miskin. Nah, ya, kalau miskin, ya, kenapa? Punya motor, cicil motor. Saya sudah jelaskan yang lalu bahwa orang miskin itu memang keadaannya masih lebih baik dari fakir miskin. Dalam Al-Quran sendiri, ammas safinatu fakanat limasakin. Dalam kisahnya Nabi Musa dan Khidir, sesungguhnya perahu itu miliknya siapa? Orang miskin. Ya, di Saudi itu di masjid minta-minta, pas pulang naik mobil. Wah, berarti ya memang secara ininya, ya, tapi miskin, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan utang itu kan bagian daripada tanggung jawab kita, ya, kebutuhan kita, kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder, apalagi kalau hanya kebutuhan leks, ya, tahsinat, hanya apa, ya, seperti ganti HP, ada lagi HP baru dia ganti, akhirnya tidak cukup, itu tidak masuk, itu, ya, tidak masuk. Saya kira demikian para jamaah sekalian, barakallahu fikum, kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya